波光杯的骷髅突然出现，这里是下坡，会因为身体上的重量压着。 Di episode sebelumnya, meskipun tabib Li, Fang, dan Fei Zheng telah berhasil menemukan pelaku atas kasus kematian istri pemimpin pavilion, yaitu adik kandungnya sendiri yang menjadi pasien aktif rumah sakit jiwa, namun mereka masih mencurigai gelagat aneh yang diperagakan oleh pemimpin pavilion dan menduga kalau kasus tersebut masih berhubungan dengan beliau dan Si Hun, orang yang mereka cari. Di mana di sini mereka memutuskan untuk kembali mencari bukti lain demi menguak fakta sebenarnya yang terjadi di tempat itu. 没错，国权在撒谎。 Sampai akhirnya Fang mendapatkan bekas obat herbal yang dipakai untuk mengobati adiknya pemimpin pavilion adalah justru obat yang membuat penggunanya merasa gelisah, sehingga mereka mengasumsikan kalau memang benar pemimpin pavilion menutupi sesuatu dengan membuat adiknya tetap gila selama ini. Saat itulah tabib Li lalu melakukan reka ulang kejadian 10 tahun lalu di mana Si Hun yang waktu itu melarikan diri dari sekte Sigu tidak sengaja diselamatkan oleh calon istri pemimpin pavilion. Namun seiring berjalannya waktu, mereka justru tertarik satu sama lain di mana Si Hun sengaja membuat kolam teratai sebagai alasan untuk tetap tinggal di sana dan mengambil hati calon istri pemimpin pavilion yang tertekan karena sifat calon suaminya. Hingga akhirnya Si Hun berniat mengajak calon istri pemimpin pavilion kabur semalam sebelum hari H pernikahannya. Sayangnya aksi mereka diketahui oleh pemimpin pavilion yang langsung menghabisi Si Hun, sementara istrinya juga tewas setelah terjatuh ke kolam kematian dengan gaun pengantin yang berat itu. Namun kejadian itu dilihat langsung oleh adiknya sendiri yang menyaksikan seluruh proses beliau membunuh Si Hun dan calon istrinya. Nah, untuk menyembunyikan aksi kejahatannya di depan publik, beliau lalu membungkam adiknya sendiri dengan mengganti obatnya dan membuatnya tetap gila. 这2副药渣喝的治疗疯病的药，即便是痴傻之人，而是在模仿你杀人当天晚上所说的话。 Awalnya pemimpin pavilion masih mengelak dengan berkata kalau semua yang tabib Li katakan barusan hanyalah asumsi tanpa bukti yang jelas. Namun ketika Fei Zheng berniat melemparkannya ke kolam teratainya, akhirnya beliau pun terpaksa mengakui kejahatannya di mana pemimpin pavilion lah yang telah membunuh Si Hun dan membuang jasadnya ke kolam teratai. Dan tidak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan kerangka mayat Si Hun. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka tidak menemukan barang-barang yang terakhir kali dibawa oleh Si Hun, yang mana barang tersebut berkaitan dengan keberadaan jasad senior tabib Li. Disinilah Guo Guo, anak dari pemimpin pavilion, lalu memberitahukan lokasi tempat penyimpanan semua dokumen milik Si Hun selama ini, di mana mereka menemukan buku catatan Si Hun yang berisi tentang situasi 10 tahun yang lalu yang tertulis kalau dia terpaksa menaruh jasad San Gudao di dalam peti obat yang digunakan untuk mencegah pembusukan dan sementara menyembunyikannya di bawah pohon kecubung pintu selatan pavilion tersebut. Mengetahui hal itu, akhirnya tabib Li pun bergegas untuk membongkar jasad seniornya sekaligus paman Fang tersebut dan memindahkan jasad beliau di samping makam gurunya Xiang Yi. Di sini tabib Li lalu bercerita tentang San Gudao yang juga adalah paman dari Fang, di mana dulu saat beliau berumur 10 tahun, dia menyelamatkan seorang bocil berumur 4 tahun yang hidup sebatang kara bernama Xiang Yi. Sejak saat itu mereka hidup berdua di jalanan sampai mereka bertemu dengan Musan yang akhirnya menjadi guru mereka. Hingga 20 tahun kemudian mereka menjadi dua orang yang cukup berpengaruh dan mendirikan sekte Sigu. 门主令在此，四部门上下没我号令，不可轻举妄动。好。 Namun seiring waktu berjalan, sempat terjadi perpecahan di antara mereka berdua di mana San Gudao ingin agar sekte Sigu bersatu dengan pemerintah dan memberantas aliansi Jin Yuan milik Fei Zheng yang waktu itu dikenal jahat. Sementara Xiang Yi tetap pada pendiriannya untuk sama sekali tidak berpihak dalam organisasi pemerintahan manapun dan melakukan gencatan senjata dulu karena aliansi Jin Yuan juga adalah aliansi yang sangat besar sehingga akan sangat beresiko jika mereka gegabah.
Disinilah Xiang Yi mengatakan hal yang cukup arogan yang intinya mereka tidak akan menjadi sebesar sekarang jika tanpa dirinya, yang walaupun itu adalah sebuah fakta, namun hal itu akhirnya membuat San Gudao merasa tidak dihargai dan memutuskan untuk mundur dari sekte Shigu, di mana dia memutuskan untuk melawan aliansi Jin Yuan seorang diri dan akhirnya justru terbunuh dan jasadnya dicuri oleh aliansi Jin Yuan. Itulah alasan dibalik peperangan sekte Shigu melawan aliansi Jin Yuan 10 tahun yang lalu hingga membuat keadaan menjadi seperti sekarang. 门主，属下带人遭到了金元盟的贼被抢走了。四宫门听令，不死不休。 Balik ke cerita, setelah berhasil menemukan jasad San Gudao dan memindahkan kuburannya di dekat makam gurunya, kali ini giliran tabib Li yang harus mengobati Fei Zheng setelah sebelumnya dia memberi racun ke tubuh Fei Zheng sebagai jaminan untuk membantunya mencari jasad seniornya, di mana hal itu membuatnya terpaksa lagi-lagi harus meninggalkan Fang begitu saja. 我有你不会再见。 Awalnya tabib Li berkata kalau Fei Zheng harus menjalani pengobatan tersebut selama 39 hari. Namun karena kekuatannya benar-benar jauh di atas rata-rata, hanya sekitar 5 menit setelah memulai pengobatannya, Fei Zheng sudah berhasil mengeluarkan semua racun di tubuhnya dan mengembalikan kekuatannya seperti semula. 林盟主这就恢复了， 你若不走，罚剑。 这49天串的也挺快的。 Sampai di sini, alih-alih berterima kasih, dia justru berniat mencarikan penawar racun teh hijau di tubuh tabib Li untuk tanding ulang demi membuktikan siapa yang benar-benar paling kuat di antara mereka. Namun tabib iblis, tabib gacuan aliansi Jin Yuan yang pernah PKL di rumah sakit Singapura pun mengakui kalau racun teh hijau milik tabib Li akan susah disembuhkan dari jamu empon-empon pelancar ASI yang dia kumpulkan selama puluhan tahun, hingga teknik sarang ular yang dapat menyedot beberapa racun mematikan pun justru mati sendiri setelah menyedot darah milik tabib Li. Sampai akhirnya tabib iblis lalu berkata kalau ada satu obat yang mungkin bisa menyembuhkan tabib Li, yaitu bunga Wang Chuan yang terkenal sangat langka. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Fei Zheng menyuruh tabib iblis untuk segera menemukan bunga tersebut apapun resikonya. 属下遵命。 Di sini Fei Zheng juga menyinggung soal kematian San Gudao 10 tahun yang lalu, di mana beliau wafat dengan kondisi luka yang mencurigakan. Tidak hanya itu, kematian beliau juga mengakibatkan sekte Shigu dan aliansi Jin Yuan kembali berperang setelah sebelumnya kedua belah pihak menyatakan gencatan senjata, hingga akhirnya justru membuat kedua belah pihak mengalami kerugian besar dan bahkan hilang dari dunia persilatan. Di mana hal itu mengindikasikan kalau ada oknum yang mencoba mengadu domba mereka demi keuntungan pribadi. 和我再战一场，这草药至刚至阳。 Fei Zheng juga berkata kalau dia akan membantu tabib Li untuk menyelidiki konspirasi tersebut asalkan dia bersedia untuk berduel dengannya sekali lagi. Namun tabib Li yang memang benar-benar sudah hijrah pun berkata kalau hal itu bukan lagi urusannya, karena Xiang Yi yang dulu telah meninggal 10 tahun yang lalu dan sekarang hanya tinggal tabib Li yang tidak akan lagi mendekati politik di dunia persilatan dan berniat menikmati masa tua dengan hidup di pedesaan. Namun Fei Zheng yang tidak kehabisan akal lalu kembali membongkar fakta mengejutkan lainnya, yaitu soal identitas Fang, yang ternyata Fang bukanlah keponakan San Gudao melainkan anak kandungnya sendiri, di mana dulu mata-mata dari aliansi Jin Yuan mendapatkan info kalau San Gudao pernah dekat dengan seorang wanita yang berasal dari keluarga pejabat dan diduga sudah meninggalkan benih sebelum akhirnya mereka berpisah. Karena beberapa bulan setelahnya, wanita tersebut tiba-tiba dikabarkan sakit dan meninggal, dan anehnya, kepala keluarga pejabat itu yang tidak lain adalah kakak dari wanita tersebut tiba-tiba dikaruniai anak setelah puluhan tahun tidak bisa mempunyai keturunan, dan anak tersebut tidak lain adalah Fang. Oleh karena itu, Fei Zheng mengancam akan menghabisi Fang jika sampai tabib Li menolak permintaannya untuk mengembalikan kekuatannya sendiri dan tanding ulang. Kembali ke Fang, meskipun dirinya ditinggal oleh tabib Li di tengah hutan, tetapi dia terpaksa kembali mencari keberadaan tabib Li setelah mengetahui kalau Fei Zheng memiliki identitas ganda yang membuatnya berpikir kalau itu artinya tabib Li saat ini sedang dalam bahaya.
Dan benar saja, begitu Fang berhasil menyusul mereka, dia langsung diserang oleh Fei Zheng, di mana Fei Zheng yang sekarang bukanlah pemuda biasa kemarin, melainkan sang pemimpin aliansi Jin Yuan setelah semua kekuatannya kembali. Otomatis di sini Fang bukanlah apa-apa, di mana dia dapat dengan mudah mengalahkan Fang dan bahkan memasukkan energinya untuk mengacaukan tenaga dalam Fang dan memberikan waktu 1 bulan kepada Tabib Li untuk memikirkan tawarannya sebelum Fang tewas akibat kekuatannya tersebut. Oleh karena itu, Tabib Li pun terpaksa merawat Fang menggunakan teknik pengobatan Yang Zhu yang dia pakai untuk menahan racun di tubuhnya selama ini. Dan setelah semua yang terjadi, dia akhirnya memberitahu kalau Fei Zheng sebenarnya adalah pemimpin aliansi Jin Yuan yang dikabarkan menghilang 10 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, Fei Zheng juga telah memasukkan energi negatif ke dalam tubuh Fang, di mana energi tersebut justru mengacaukan tenaga dalam dan secara khusus menyerang organ dalam dan bisa membuat seseorang meninggal tanpa gejala apapun. Meskipun begitu, di sini Tabib Li masih merahasiakan tentang kebenaran soal ayah kandung Fang yaitu San Gudao dan akan memberitahukan hal tersebut suatu hari nanti. 当年欠你的承诺，你快说，到底哪来的？那套功法艰深玄奥，妙用无穷。自己看着办吧。 Singkat cerita, saat berada di sebuah kota, Tabib Li membaca sebuah sayembara di mana salah satu keluarga kaya mengumpulkan semua tabib terkenal di kota untuk mengobati tuan besar mereka yang terkena penyakit misterius. Di mana keluarga tersebut mempunyai sebuah benda yang dinamakan harta bolan yang kemungkinan mampu mengeluarkan tenaga dalam Fei Zheng dari tubuh Fang. Karena tidak ada pilihan lain, Tabib Li pun mengajak Fang untuk menghadiri sayembara tersebut sekalian untuk meminjam harta bolan yang dimaksud. 走。 干什么呢？ Sesampainya di sana, mereka disambut langsung oleh para tabib terkenal lain dari berbagai daerah, di mana tabib pertama adalah Tabib Guan si Raja Akupuntur, lalu ada Tabib Wumen yang agak tua, seorang tabib yang sangat pemilih dalam mengobati orang, yang ketiga tabib yang dijuluki Tabib Kehidupan, dan terakhir sang tuan rumah sendiri yang bernama Tuan Jin. Di sini beliau langsung menjelaskan maksud tujuannya mengundang mereka bukanlah untuk mengobati penyakit, melainkan membantunya melindungi harta kekayaannya karena sebelumnya beliau mendapat teror dari seseorang yang menginginkan harta miliknya. Untuk itu Tuan Jin berniat membayar mereka untuk menjadi tabib pribadinya seperti mengecek racun di makanannya dan sebagainya. 这钱财乃是身外之物，我又岂能拱手让贼人硬闯？也并非易事。 Saat itulah tiba-tiba Zong, calon suami nona kedua dari kota Yu yang nyeleweng dengan kakaknya di kasus mayat di paketan kemarin datang. Diceritakan dia bisa dengan mudah bebas dari dakwaan sebelumnya karena dia juga adalah salah satu komandan di departemen pengawasan, yang mana hal itu membuatnya kurang disegani di dalam departemen pengawasan sendiri karena menyalahgunakan jabatannya. Kedatangannya ke sana tidak lain juga adalah atas perintah dari Tuan Jin untuk mengawasi sekaligus melindungi tempat tersebut dari teror yang menimpanya hingga pelaku teror tersebut ditemukan. Meskipun Zong memiliki dendam pribadi dengan Tabib Li, tapi kali ini mereka harus bekerja sama dengan Tabib Li demi melindungi tempat tersebut. Tanpa buang waktu, Tabib Li dan Fang langsung beraksi di mana di sini mereka memasang perangkap di depan kamar beliau dan sebagai imbalannya, Tabib Li meminta kepada Tuan Jin untuk meminjamkan harta bolan miliknya. Karena terpaksa sementara hal itu menyangkut nyawanya, akhirnya beliau pun menyetujui permintaan tersebut asalkan mereka bisa menangkap orang yang berniat mencelakainya. 自然不是问题。 这是千灵阵。 Namun baru ditinggal 24 jam, Tuan Jin justru menghilang secara misterius dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata beliau ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di ruang rahasia miliknya dengan bekas cekikan di lehernya bersama satu orang lainnya yang memiliki penyakit sindrom manusia pohon di tubuhnya. Sebuah penyakit langka yang memang benar-benar ada, di mana penyakit tersebut secara perlahan mengubah manusia menjadi seperti kulit kayu.
Dan tepat seperti apa yang mereka duga, harta bolan yang disimpan di sana juga hilang, yang mana bisa dipastikan bahwa orang tersebut datang ke sana untuk meminjam benda tersebut dengan tujuan mengobati penyakit sindrom manusia pohon di tubuhnya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah di manakah keberadaan harta bolan saat ini, sedangkan orang yang berniat mencurinya telah tewas, yang mengindikasikan bahwa masih ada orang ketiga yang menyembunyikan benda tersebut. Sadar kalau kematian Tuan Jin menyeret beberapa pelaku, akhirnya semua tamu di sana merundingkan masalah tersebut, dan akhirnya Zong sebagai komandan departemen pengawasan memutuskan untuk menggeledah kamar mereka masing-masing untuk mencari benda yang disebut dengan harta bolan tersebut. Di sini sempat terjadi perdebatan saat salah seorang tabib yang bernama Tabib Guan menolak memberikan barang-barangnya untuk digeledah, di mana setelah dipastikan kalau tidak ada barang pecah belah di sana, Tabib Li pun menolongnya agar departemen pengawasan membuat pengecualian untuk orang tersebut. Namun di sini Tabib Li juga sadar kalau orang itu bukanlah Tabib Guan, si raja akupuntur yang terkenal, melainkan adik angkatnya, cucu dari orang yang mempunyai julukan si kamus berjalan, yang biar gampang kita panggil saja Suci. Singkat cerita, dari sekian banyak barang bukti dan proses interogasi dengan berbagai metode pendekatan, akhirnya Tabib Li pun melihat garis besar kasus tersebut dan menemukan keberadaan harta bolan, di mana ternyata benda tersebut telah disulap menjadi pot bunga oleh Tuan Jin agar tidak diketahui oleh seseorang yang berniat mencurinya. Tabib Li lalu menjelaskan yang intinya orang kedua yang meninggal bersama Tuan Jin di kamar adalah saudara jauhnya yang terus-terusan memorotinya karena penyakit yang dideritanya, hingga akhirnya Tuan Jin menguncinya di dalam ruang rahasia dan berniat membiarkannya mati karena kelaparan. Namun bahkan setelah 15 hari saat Tuan Jin berniat untuk mengecek keadaan saudaranya tersebut, dia masih belum meninggal karena ternyata diam-diam selama ini dia terus-terusan diberi makan dari lubang ventilasi oleh orang ketiga yang mengetahui rahasia mereka, di mana akhirnya saudara Tuan Jin justru membunuh Tuan Jin sendiri saat beliau datang untuk memastikan kalau dia sudah mati. Lalu setelah Tuan Jin meninggal, orang ketiga tadi yang ternyata adalah kepala pelayan di villa tersebut menghabisi saudara Tuan Jin dengan membuat peluk, memasukkan asap ke dalam ruang rahasia tersebut agar korban kekurangan oksigen dan akhirnya meninggal. Tidak sampai di situ, ternyata semua yang dilakukannya adalah atas saran dari salah satu tabib di sana, di mana merujuk dari kasus pertama hingga akhir, Tabib Li langsung bisa memastikan bahwa pelakunya adalah Tabib Wumen yang akhirnya juga menghabisi kepala pelayan itu dan saat ini menyembunyikan harta bolan di kamarnya. 骑兵这回事，清洗过后确实是波兰人盗。 Singkat cerita, setelah pelakunya terungkap dan bukti sudah lengkap, di sini Zong berniat membawa harta bolan ke departemen pengawasan sebagai bukti. Namun di saat itu juga, Tabib Li dan Fang langsung menahannya karena seperti diketahui, departemen pengawasan merupakan suatu badan yang mengurus negara, sedangkan kasus ini melibatkan masyarakat sipil yang hal itu tidak ada hubungannya dengan urusan negara dan seharusnya barang tersebut diserahkan pada pihak Balai Baijuan yang memang dari awal dibentuk untuk menegakkan keadilan untuk masyarakat umum. Di tengah ketegangan tersebut, Si Sui, seorang senior dari Balai Baijuan, muncul untuk mengambil harta bolan sekaligus memberikan plakat detektif kepada Fang. Dan itu artinya saat ini Fang telah resmi menjadi anggota aktif detektif Balai Baijuan setelah menyelesaikan 3 kasus pertamanya. 多谢师姐姐，看见没有？你就少来掺和了。 Dalam keputusasaannya, Zong sempat mengumpat dan mengancam mereka dengan mengatakan kalau pengaruh Sekte Wanseng sedang meningkat dan kemungkinan cepat atau lambat akan segera bangkit untuk menggantikan Balai Baijuan. Belum diketahui sekte apa sebenarnya Sekte Wanseng ini, yang jelas Zong tidak main-main soal ancaman tersebut. Malam harinya tanpa buang waktu,
Fang lalu menggunakan harta bolan untuk mengeluarkan energi Fei Zheng di tubuhnya, yang tanpa dia sadari, tabib Li lah yang membantunya menekan racun tersebut menggunakan teknik Yang Zhu. 钢级果然减了。我都可以，但是狄飞升的眼光，这个波兰人头。 Namun ketika Fang mengembalikan barang tersebut di tempatnya, dia tidak sengaja menemukan sebuah benda seperti kunci yang berbentuk kepingan es dan terdapat tulisan dari sekte Nanyin, sekte pemberontak yang dikabarkan telah punah ratusan tahun yang lalu. Tabib Li yang melihat hal itu pun langsung bisa mengetahui bahwa tulisan tersebut pernah dia lihat di makam Yibin. Meskipun begitu, Tabib Li terlihat bodoh amat dan memilih untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Selanjutnya, ketika Tabib Li sedang berjalan di area pelataran, tiba-tiba dia melihat seseorang mencuri kotak harta bolan, di mana di sini dia langsung berubah ke mode Xiang Yi untuk melawan orang tersebut dan diperlihatkan kekuatannya yang begitu menakjubkan ketika dia dapat dengan mudah menaklukkan orang tersebut hanya dengan menggunakan sebuah ranting kayu. Ternyata orang yang berniat mencuri harta bolan tersebut adalah Zong dan tidak berselang lama, Fang yang mendengar keributan tersebut muncul sehingga kedua orang itu melarikan diri sebelum Fang menyadari kalau pendekar hebat di hadapannya adalah Tabib Li. Setelah itu, Fang lalu pergi menemui Tabib Li yang udah pura-pura liut untuk menceritakan kejadian barusan, di mana setelah dicek kembali, kepingan es di kotak harta bolan telah menghilang. Anehnya, Zong justru meninggalkan harta bolan itu dan justru hanya mengambil kepingan es tersebut yang saya sendiri pun juga nggak tahu buat apa. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari tahu tentang asal-usul dan kegunaan kepingan es itu dengan kembali mengecek barang-barang antik milik keluarga Tuan Jin. Namun alih-alih mendapat jawaban, Tabib Li justru menemukan aroma dupa kayu merah yang sudah familiar baginya, di mana ternyata aroma tersebut berasal dari sebuah genderang dengan simbol sekte Nanyin di tengahnya, di mana dia pernah melihat dupa dengan jenis yang sama terselip di dalam baju mendiang seniornya yaitu San Gudao. 师兄的尸体，李莲花，你想什么呢？ Sadar bahwa kasus pencurian yang dilakukan oleh Zong memiliki tujuan besar yang tidak sederhana, di sini Tabib Li lalu menyuruh Suci untuk menanyakan soal kepingan es kepada kakeknya yang dikenal mengetahui segala hal. Sementara Fang kali ini benar-benar dipulangkan ke rumahnya setelah Tabib Li menyadari adanya konspirasi besar di balik kematian seniornya karena tidak ingin Fang terlibat dalam masalah tersebut. 是不是方多斌的？别有人想脱身胡说你，我再认你就是狗。 Di sisi lain, diperlihatkan juga saat Tabib Wumen akan dibawa ke Balai Baijuan, mereka diserang oleh kereta perang dari aliansi Jin Yuan, di mana di sini Zong ternyata juga adalah salah satu bawaan dari aliansi Jin Yuan yang ditugaskan untuk menyelamatkan Tabib Wumen. Di sini Zong sempat bertanya kepada gadis suci aliansi Jin Yuan, apakah ada kemungkinan kalau Xiang Yi masih hidup? Karena semalam dia sempat bertarung dengan orang yang menggunakan jurus yang sama persis dengan milik Xiang Yi secara sempurna. Dimana setelah gadis suci meneruskan hal itu pada Fei Zheng, kita justru diperlihatkan seorang Sigma male sesungguhnya yang tidak tunduk kepada kecantikan seorang wanita, dimana dia justru mempertanyakan tentang racun teh hijau dan kenapa gadis suci merahasiakan hal tersebut darinya. 做你该做的事。注定必是要称霸江湖的。